Assalamualaikum semuanya. Realitas penyelundupan narkoba bisa sangat jauh dari apa yang ditayangkan di TV. Film-film asing cenderung menggambarkan aktor penyelundup sebagai orang yang berbahaya namun keren. Tetapi kehidupan nyata seorang penyelundup narkotika sama sekali tidak keren. Sikario paling rendah akan berisiko berakhir di penjara atau bahkan mati di tangan kartel saingannya. Bahkan raja narko seperti Pablo Escobar akhirnya harus meninggal 1 hari setelah ulang tahunnya yang ke-44 tahun. Menurut saya, resikonya tidak sepadan dengan imbalannya. Konsekuensinya adalah masuk penjara di negara lain. Itu jauh lebih buruk daripada imbalannya jika mereka berhasil. Orang-orang yang terlibat dalam bubuk kokain semuanya dimulai di 3 negara, yaitu Peru, Bolivia, dan Kolombia. Disitulah daun koka dapat ditanam. Tumbuhan koka pada umumnya berada di lokasi pedesaan. Tetapi sebelum daun koka dapat dijual ke konsumen di Amerika Serikat dan Eropa, daun tersebut harus diolah menjadi kokain hidroklorida terlebih dahulu. Daunnya digiling menjadi pasta koka, kemudian diubah menjadi bahan dasar koka dalam wadah khusus dan kemudian diproses di laboratorium menjadi kokain hidroklorida. Kokain tidak mudah untuk dibeli. Setelah selesai proses di laboratorium, kokain akan diangkut ke pantai, pelabuhan, atau juga ibu kota. Orang pertama yang terlibat dalam pembuatan bubuk putih adalah para petani. Mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah untuk pekerjaan berbahaya itu. Mereka harus menanam 1 hektar koka hanya untuk 1 kilogram kokain di Kolombia. Seorang petani koka mendapat 1,30 sen per kilogram. Sedangkan di Peru dan Bolivia mereka mendapat $3 atau setara Rp45.000. Entah bagaimana, tapi 1 kilo bubuk putih harganya mencapai lebih dari $50.000 di Eropa dan Amerika Tengah. Harga itu bisa 2 kali lipat di negara lain. Jadi harga bubuk putih meningkat ketika berpindah, tetapi kemurniannya menurun. Saat kokain meninggalkan Kolombia, kemurniannya sekitar 85%. Tetapi mencapai Amerika Serikat, itu sudah berada pada sekitar 60%. Penurunan itu dapat terjadi karena para retail melakukan pengoplosan agar mendapat lebih banyak untung. Dan bahan yang mereka oplos bisa berupa apa saja. Mulai dari soda kue hingga racun tikus dan fentanyl, sehingga itu dapat membunuh siapapun. Tetapi bukan hanya pemakai yang mengambil resiko di sini. Pertama-tama, semua orang yang terlibat dalam mengubah daun koka menjadi produk akhir menghadapi bahaya. Mencampur aseton asam klorida dan banyak bahan kimia lainnya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama karena orang-orang itu bekerja di laboratorium tanpa pengawasan. Namun para penyelunduplah yang paling terkena dampak dari sudut pandang itu. Banyak resiko dan terus-menerus hidup dalam ketakutan akan hidup mereka dengan rute yang begitu panjang dan berbahaya. Dan seiring berjalannya waktu, pihak berwenang menjadi lebih jeli. Penyelundup menjadi lebih kreatif, jadi kokainnya akan dimasukkan ke dalam cairan dan kemudian dimasukkan ke dalam lembaran-lembaran lateks cair yang sangat tipis. Lembaran-lembaran lateks itu akan melewati bea cukai tanpa terdeteksi. Untuk sementara waktu, ketika menyangkut penyelundupan narkotika, bos-bos besar tidak pernah mengotori tangan mereka. Mereka memberikan kesepakatan yang tidak jelas dan metode transportasi, tetapi tidak pernah benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka mempekerjakan orang-orang muda yang bisa dibuang untuk melakukan pekerjaan kotor.
Banyak orang direkrut untuk melakukan kiriman berbahaya saat berlibur. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi dan para narko menggunakan itu untuk keuntungan mereka. Mereka memberikan imbalan yang besar dengan pekerjaan yang cepat dan mudah. Tetapi mereka tahu kemungkinan besar pada suatu waktu para penyelundup akan ditangkap dan berakhir di penjara, dan para narko itu tidak akan pernah membayar mereka sesuai janji. Baris pertama penyelundup yang paling rentan tertangkap adalah yang datang dengan pesawat. Yang kedua adalah jika dengan pengiriman besar mereka akan menggunakan kontainer. Biasanya itu dilakukan dengan menggunakan pejabat pelabuhan yang korup. Jadi ada anggota kartel yang menjamin transaksi dan menyuap para pejabat. Lalu ada orang-orang yang menerima suap dan memastikan kiriman tidak terdeteksi. Jika pejabat bea cukai tertangkap, mereka biasanya akan menyebutkan nama pejabat-pejabat yang korup lainnya, seperti petugas polisi atau pejabat pemerintahan lain yang terlibat. Dan ketika terlalu banyak pejabat pemerintah yang terlibat, maka mereka semua akan diam. Dan gembong narkoba tetap aman, tapi si penyelundup tetap di penjara. Faktanya, para pengedar terus-menerus hidup dalam ketakutan karena dua alasan. Pertama, mereka selalu berisiko ditangkap dan gembongnya tidak akan melindungi. Yang kedua adalah dihabisi kartel saingan. Wilayah kekuasaan narkoba itu terbatas, dan kartel baru selalu bermunculan atau memisahkan diri dari kartel lama yang lebih besar. Mereka akan terus bersaing. Hal itu tidak pernah terselesaikan dengan baik, penuh pertumpahan darah dan melibatkan banyak pembalasan, mata ganti mata. Bahkan keluarga anggota kartel dan warga sipil juga tewas sebagai konsekuensinya. Dan ingatlah bagaimana Pablo Escobar tewas dalam baku tembak. Bahkan bos terbesar pun tidak luput dari dampak buruk narkoba. Di masa kejayaannya, para gembong narkoba itu telah menghasilkan jutaan dolar selama bertahun-tahun. Tapi mereka juga menghasilkan jutaan ketakutan pada diri mereka sendiri dan paranoia yang harus mereka hadapi. Mereka selalu ketakutan dengan seseorang yang mencoba membunuh mereka dan orang-orang yang mencoba mengambil bisnis mereka, hingga pada akhirnya mereka masuk penjara untuk waktu yang lama dan kehilangan semuanya. Bahaya penyelundupan tidak pernah berakhir dan mereka bergerak dari bawah ke atas. Singkatnya, korupsi, keserakahan, nafsu yang tiada akhir akan kekuasaan, dan uang membuat perdagangan narkotika terus meningkat. Jadi jika suatu hari kalian punya niat untuk melakukan bisnis narkoba di level manapun, sebenarnya kalian sedang menandatangani kontrak kehancuran, kematian, dan kematian orang yang kalian cintai. Menurut saya, resikonya tidak sebanding dengan imbalannya. Bisnis narkoba adalah permainan kalah dan kalah, yang sering digambarkan sebagai pekerjaan yang mengasyikkan atau keren di film dan serial TV. Tapi percayalah pada saya, itu hanya akan berakhir dengan kalian ditangkap atau dibunuh. Jadi jauhi narkoba sebisa mungkin. Semoga itu dapat menjawab kenapa narkoba atau para kartel masih ada hingga saat ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.